Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media belajar, kembali lagi bersama channel kebanggaan kita. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Buat sahabat media belajar yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel media belajar. Baiklah sahabat media belajar, tanpa berlama-lama akan kita mulai pembahasan materi kali ini. Penilaian akhir semester SD MI, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Kelompok 1. Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Manusia mempunyai banyak perbedaan, antara lain perbedaan seni dan budaya. Sikap yang baik adalah saling menghormati dan menghargai. Sikap tersebut dinamakan A. Toleransi, B. Tanggung jawab, C. Budi pekerti, D. Rela berkorban. Jawaban yang tepat adalah A. Toleransi. Soal nomor 2. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, dan budaya, sikap yang baik adalah mendahulukan kepentingan bersama. Di antara manfaat mendahulukan kepentingan bersama adalah A. Tujuan dari kelompok tertentu akan tercapai. B. Supaya mendapatkan keuntungan pribadi. C. Terciptanya persatuan dan kesatuan. D. Golongan tertentu lebih diuntungkan. Jawaban yang betul adalah C. Terciptanya persatuan dan kesatuan. Soal nomor 3. Sikap ikhlas dan rela berkorban demi kepentingan bangsa adalah wujud pengamalan Pancasila, sila ke titik-titik. A. 5, B. 4, C. 3, D. 2. Yang betul adalah 3, Persatuan Indonesia, karena demi kepentingan bangsa. Soal nomor 4. Salah satu contoh kerjasama di sekolah adalah A. Mencontek ulangan teman, B. Mengerjakan piket kelas bersama sesuai jadwal piket, C. Mengerjakan ulangan bersama teman, D. Bermain bola di kelas bersama teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mengerjakan piket kelas bersama sesuai jadwal piket. Soal nomor 5. Bangsa Indonesia bisa merdeka karena persatuan dan kesatuan seluruh rakyat. Hal ini sesuai dengan peribahasa A. Ada udang di balik batu, B. Bagai air di daun talas, C. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau yang D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari peribahasa ini, yang tepat menggambarkan tentang kesatuan seluruh rakyat, persatuan dan kesatuan seluruh rakyat. Kalau A, ada udang di balik batu, itu ada maksud tersembunyi. Yang B, bagai air di daun talas, itu seperti orang yang tidak punya pendirian. Yang C, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau yang D, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawaban yang betul adalah yang D, peribahasa yang sesuai dengan kalimat di atas. Soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk kata tanya adalah A. Siapa, B. Adapun, C. Apa, D. Kapan. Yang betul adalah B. Adapun. Soal nomor 7. Kapan kemerdekaan Indonesia diperingati? Kata tanya yang dicetak miring menyatakan keterangan titik-titik. Kapan itu menerangkan tentang waktu. Jawaban yang betul adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Di bawah ini contoh kalimat efektif yang tepat adalah titik-titik. A. Rajinlah belajar agar supaya pintar. B. Bermain bola, Arbi dan Budi di lapangan. C. Hadirin dimohon berdiri. D. Dea adalah siswa yang paling terpandai di kelasnya. Harusnya yang A. Rajinlah belajar supaya pintar, atau rajinlah belajar agar pintar. Yang B, bermain bola, Arbi dan Budi di lapangan. Harusnya Arbi dan Budi bermain bola di lapangan. Yang C, hadirin dimohon berdiri. Yang D, Dea adalah siswa yang paling terpandai di kelasnya. Harusnya
Dia adalah siswa yang paling pandai di kelasnya, atau dia adalah siswa yang terpandai di kelasnya. Jawaban yang betul adalah C. Hadirin dimohon berdiri. Soal nomor 9. Di bawah ini kalimat yang mengandung kata tidak baku adalah titik-titik. A. Iva membeli obat di apotik. B. Ujian praktik untuk siswa kelas segera dimulai. C. Ani dipanggil kepala sekolah untuk tanda tangan ijazah. D. Kata adalah salah satu contoh hewan amfibi. Kata kuncinya yang pertama apotik. Apotik ini yang betul adalah apotek. Terus yang B praktik. Sudah betul sesuai dengan kata baku. Ani dipanggil kepala sekolah untuk tanda tangan ijazah, betul. Bukan ijazah tapi ijazah. Yang D, kata adalah salah satu contoh hewan amfibi. Betul, bukan amfibi ya. Maka jawaban yang kata tidak baku adalah yang A, Iva membeli obat di apotik. Harusnya adalah Iva membeli obat di apotek. Nomor 10. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda dan disusun oleh Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kalimatnya yang tepat untuk kalimat di atas adalah titik-titik. A. Bagaimana keadaan Presiden Soekarno? B. Siapa penyusun teks proklamasi? Yang C. Mengapa dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maeda? Yang D. Kapan terjadinya penyusunan teks proklamasi? Jawaban yang sesuai adalah yang B. Siapa penyusun teks proklamasi? Soal nomor 11. Tumbuhan teratai beradaptasi dengan daun yang lebar dan tipis bertujuan untuk titik-titik. A. Mempercepat penguapan. B. Untuk keseimbangan. C. Berkembang biak. Atau D. Mudah mencari makan. Jawaban yang tepat adalah A. Mempercepat penguapan. Soal nomor 12. Tumbuhan di samping termasuk jenis tumbuhan titik-titik. A. Hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Yang B. Higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di tanah lembab. Yang C. Xerofit. Xerofit adalah tumbuhan hidup di daerah kering. Yang D. Aerofit. Aerofit itu adalah epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Ini adalah bunga teratai, yaitu hidupnya di air. Maka jawabannya adalah A. Hidrofit. Soal nomor 13. Nama hewan yang melindungi diri dengan cara menyemprotkan cairan seperti tinta adalah titik-titik. A. Lintah. B. Kalajengking. C. Cumi-cumi. D. Lumba-lumba. Betul, jawabannya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi di dalam tubuhnya mengandung cairan tinta yang berguna untuk melindungi diri dari pemangsa atau musuh. Soal nomor 14. Fungsi akar tunjang tumbuhan mangrove atau bako adalah titik-titik. A. Melindungi diri dari hewan pemangsa. B. Tumbuhan bertambah tanpa cantik. Atau yang C. Supaya mudah menemukan makanan. D. Menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Yang betul adalah D. Menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Soal nomor 15. Taman Nasional Waikambas di Lampung adalah sebagai pusat konservasi untuk melindungi hewan titik-titik. A. Komodo. B. Orangutan. C. Harimau. D. Gajah. Kalau di Lampung tumbuhannya adalah hewannya adalah D. Gajah. Di Waikambas di Lampung adalah sebagai pusat konservasi untuk melindungi hewan gajah. Baik, untuk Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 16. Sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah titik-titik. Jawabannya adalah menghormati. Nomor 17. Manfaat dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah
Manfaatnya yaitu supaya aman dan tentram. Soal nomor 18. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. Banyak sekali contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, diantaranya adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti, dan sebagainya. Soal nomor 19. Kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab dari suatu peristiwa adalah, jawabannya adalah mengapa. Soal nomor 20. Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah titik-titik. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nomor 21. Untuk mengetahui kata baku dan tidak baku bisa kita temukan pada titik-titik. Kata baku dan tidak baku kita bisa menemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Soal nomor 22. Yang dimaksud dengan autotomi pada cicak adalah, autotomi pada cicak itu adalah kemampuan cicak memutus ekornya sendiri. 23. Nama tumbuhan yang mengeluarkan bau tidak sedap atau bau busuk dengan tujuan untuk menarik serangga adalah titik-titik. Jawaban yang betul adalah Rafflesia atau Rafflesia arnoldii. Soal nomor 24. Jenis makanan burung pelatuk dilihat dari bentuk paruhnya adalah, yaitu serangga, karena burung pelatuk dilihat dari bentuk paruhnya sebagai pemakan serangga. Oke, sekarang soal Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 25. Sebutkan 3 contoh manfaat gotong royong di masyarakat. Di antaranya adalah pekerjaan menjadi ringan, menumbuhkan sikap kekeluargaan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Soal nomor 26. Sebutkan 3 contoh sikap rela berkorban di sekolah. Contohnya misalnya membantu teman dalam belajar, memberikan bantuan pada teman yang sedang sakit, atau juga bisa membersihkan lingkungan sekolah. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 27 dan 28. Sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, sangsaka merah putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Soal nomor 27. Tuliskan informasi penting dalam teks tersebut. Informasi pentingnya adalah sangsaka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Soal nomor 28. Tuliskan 2 kalimat tanya yang tepat untuk teks tersebut. Kita membuat 2 kalimat tanya yang jawabannya ada pada bacaan sangsaka merah putih. Misalnya, apa julukan terhadap bendera merah putih? Atau yang kedua, kapan pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Bisa seperti itu. Atau selanjutnya bisa, di mana pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Ya. Terus,
Selanjutnya soal nomor 29. Sebutkan 4 manfaat adaptasi yang dilakukan hewan. Hewan itu melakukan adaptasi, mempunyai tujuan dan mempunyai manfaat, diantaranya adalah untuk mempertahankan diri dari musuh. Atau juga bisa untuk mendapatkan makanan. Soal nomor 30. Apakah arti dari tumbuhan dan hewan endemik itu? Sebutkan contohnya. Tumbuhan dan hewan endemik adalah tumbuhan dan hewan yang komunitasnya hanya ada di habitat tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya harimau Sumatera, jalak Bali, komodo, dan lain sebagainya. Demikian sahabat media belajar, pembahasan tentang penilaian akhir semester untuk SD, MI, tema 2, persatuan dalam perbedaan kelompok 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan atau khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.